putuskan nomor perkaranya, nomor pasal yang pasalnya adalah pasal 266, pasal 372, dan pasal 374. Jadi sudah diputuskan, diterima untuk diselesaikan, untuk diproses. Ibu, selama pemeriksaan di atas apa aja yang diserahkan dan sudah ditanya belum Bu? Jadi semua barang bukti diserahkan. Seperti tadi, jadi misalnya barang bukti bahwa saya hanya mengeluarkan minta untuk keluar sebagai pengurus, bukan sebagai pemilik. Barang bukti bahwa pemilik saya, kepemilikan saya di CV hilang. Barang bukti lagi bahwa kepemilikan saya di PT Bluebird Taksi juga dihilangkan. Lalu ada bukti-bukti, beberapa bukti, ya bukti dari notaris bahwa saya tidak ikut diundang pada saat pembuatan akte. Lalu tiba-tiba hilang. Lalu ada bukti lagi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi di situ jelas sekali bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akte yang menghilangkan semua saham saya itu tidak disahkan. Jadi sebetulnya dari berbagai bukti, kalau menurut saya sudah cukup jelas. Dan bukti dari kesalahan-kesalahan yang ada, termasuk bukti dari notaris Makahanan, yaitu notaris yang membuat akta yang menghilangkan saham saya, itu juga saya serahkan. Jadi dengan perubahan itu dan bukti bahwa yang membuat hilangnya saham tidak sah, maka sebetulnya sudah cukup menjadi bukti yang cukup sempurna bahwa akte itu tidak berlaku. Bu, balik lagi mengulang sedikit nomor perkaranya sendiri. Nomor perkaranya 266, 372, dan 374. Itu ditujukan ke pihak siapa aja? Ditujukan ke Purnomo, Prawiro, dan kawan-kawan. Kawan-kawan siapa aja Bu? Apakah salah satunya ada suami dari Jadi artis ini? nanti ini akan dalam proses, nanti akan diproses karena dia bukan pelaku langsung, jadi akan diproses. Tapi kalau menurut Pak Kamarudin, ini kan masa ya nggak tahu apa-apa sebagai seorang yang ikut sebagai pemilik. Namun kalaupun tidak, masih ada tahap kedua, dan tahap kedua dia akan dipanggil langsung suaminya. Untuk uang yang 10 miliar itu Bu, yang per bulan 10 miliar itu kan dia barusan dapat 10,4 miliar. Ya, saya tidak tahu dari mana dapatnya, tapi dia dapat. Jadi demikian banyak hasil dari PT Bluebird, tapi tetap saja dari mana? Apakah sebagian bukan hak saya? Kapasitas suami dari kita sebagai apa Bu? Dia, saya nggak tahu persis di Bluebird ya, karena mereka juga merahasiakan. Tapi saya lihat di daftar pengurus utama itu tidak terdaftar. Mungkin dia masih dalam level lebih rendah kan. Jadi dia masih level lebih baru. Jadi dia nanti akan otomatis jadi pemimpin setelah ini. Jadi mestinya sudah dikaderisasi, mestinya. Tapi saya belum tahu pasti. Berarti ahli waris juga dong Bu? Yang Oh bersangkutan? pasti, dia pasti ahli waris. Sampai sekarang ini Pak, sudah ada itikat baik dari pihak mereka sendiri? Kalau etikat baik tidak saya lihat, karena dipanggil pun tidak pernah mau. Dipanggil untuk berdamai kan tidak pernah mau. Sekarang kalau kita lihat wartawan sendiri mau berbicara dengan mereka kan tidak ada yang mau juga. Kalau boleh tahu tuh, total kerugian yang jualan itu apa sih?
Jadi saya ada beberapa tahap ya, ada tahapan. Untuk tahapan sekarang yang saya perkirakan 200 miliar. Jangkanya dari tahun 2001 ya. Tapi nanti ada tahap kedua itu lebih besar. Kurang lebih berapa, Bu? Ya kalau saya lihat itu saham dari PT Bluebird Tbk. Saham PT Bluebird Tbk itu ternyata PT Bluebird Tbk sahamnya nilainya turun terus. Jadi saya nggak tahu nanti pada saat perkaranya selesai apakah jadi kosong atau malah bertambah, kan nggak tahu. Bu, sepanjang Ibu tahu nih, suami dari seorang dari itu sendiri di organisasi perusahaan tersebut sudah berapa lama sih bagian dari organisasi di perusahaan itu masuk? Saya nggak tahu persis, tapi tahun 2013 pada saat RUPS pertama dari PT Bluebird Taksi setelah tahun 1992 itu dia sudah ada. Oh, namanya sudah ada? Sudah ada dan ikut dalam rapat. Jadi mestinya sudah mempunyai suatu jabatan. Melihat dari kehidupan ini kita dengan suaminya kan yang begitu glamor, apalagi mereka tidak ada intikat baik ke ibu, sempat menyayangkan nggak sih dari mereka? Sebetulnya kalau dilihat dari sebelumnya, jadi keseluruhan saya juga menyayangkan kenapa sih sudah cukup kaya kok masih mau mengambil hak orang lain. Artinya tidak menutup kemungkinan Ibu juga Akan melaporkan Indra Setiawan juga, Bu? Oh, ini tahap keduanya. Kalau tahap pertama itu namanya DKK, tergantung keadaan apakah dia ikut dilibatkan atau tidak, karena dianggapnya kemungkinan dia masih cukup muda pada saat itu. Sekarang kan usianya 30 tahun, jadi pada saat itu usianya berapa? tapi tidak menutup kemungkinan kan menikmati juga hasil dari Oh jelas menikmati, bisa dibayangkan kalau harta saya diambil oleh bapaknya, kemudian dari bapaknya diturunkan ke anak-anaknya, termasuk anaknya itu suaminya Nikita Willy, maka otomatis dia menikmati. Bu, kabarnya waktu acara pernikahan Ibu sendiri diundang tapi tidak diperbolehkan, gimana, Bu? Ada cerita seperti itu? Jadi saya diundang pada saat perkenalan. Nikita Willy diperkenalkan, jadi ya nggak tahu meminang atau apa. Tapi waktu pernikahan saya juga heran kenapa kok nggak diundang. Bunda sama mungkin suami dari Nikita Willy itu sebenarnya saling mengenal atau saling akrab nggak sih? Atau mungkin Dengan saya. Oh kenal sih kenal, tapi untuk keakraban itu soal lain kan, karena di situ sudah ada masalah rebutan uang, rebutan harta lah. Menyesalkan nggak sih, Bu, akibat perebutan harta, jadi hubungan keluarga semakin renggang? Ya jelas menyesalkan. Bagaimana tidak menyesalkan? Saham diambil secara diam-diam sampai saya nggak tahu sekian lama. Dan ini salah satu yang mungkin akan mudah dipakai oleh orang-orang lain untuk mengambil saham. Jadi bisa dibayangkan, ini khusus dari saham CV dulu ya, belum dari Bluebird. Tapi dari saham CV kita bertiga, kemudian hanya 2 orang yang membuat akte tiba-tiba hilang. Kira-kira wajar apa enggak? Bu, punya harapan apa dengan Ibu mendatangi Mabes Polri? Harapan saya adalah keadilan dijalankan. Tinggal itu saja. Jadi karena saya pikir sekarang kan cukup banyak sengketa-sengketa. Bisa dibayangkan
seandainya sengketa semacam saya terjadi pada orang yang uangnya terlalu sedikit, apa yang akan terjadi? Ya tinggal kalahnya. Jadi mungkin sudah saatnya bahwa kita, kalau hukum itu berjalan sesuai dengan siapa yang benar di bidang hukum itu. Apa kesalahannya? Di sini kan kita lihat siapa yang percaya sih kalau saya keluar sebagai pengurus hartanya harus ikut hilang. Apakah ada peraturannya, ada undang-undangnya? Kalau tidak ada, siapa yang salah? Apakah saya salah kok tidak mau menyerahkan harta? Atau mereka yang salah karena mengambil harta saya secara diam-diam? Kalau memang yakin bahwa itu benar, mestinya kan nggak akan secara diam-diam logikanya. Jadi artinya mereka juga tahu bahwa ini salah. Berarti berharap juga nanti suami dari Nikita diperiksa juga. Itu nanti kalau tahap keduanya akan diperiksa. Jadi ini karena panjangnya, bayangkan dari 2001 sampai 2023, karena lamanya permasalahan, maka terpaksa dibuat bertahap. Kalau enggak terlalu rumit. Kalau yang sekarang tergantung polisi mau bagaimana. Apakah akan dipanggil atau tidak, tergantung pada prosesnya. Tapi tahap kedua akan dipanggil. Tadi bawa alat bukti apa aja Bu ke penyidik? Jadi alat buktinya itu mulai dari bahwa saya hanya keluar sebagai pengurus dan tidak pernah keluar sebagai peserta. Saya bahkan alat bukti lagi bahwa sebetulnya itu kan berbeda. Keluar sebagai pengurus, ya mestinya sebagai pengurus, jangan dikaitkan hartanya hilang. Kemudian saya bahkan bukti lagi bahwa akte dari Makahnap, dan Makahnap itu notaris. Bahwa notarisnya tiba-tiba menghilangkan hak saya. Bahwa saya tidak pernah ikut dalam pembuatan akte itu. Lalu pengakuan notaris pada saat ini bahwa mengaku bahwa sebetulnya kepemilikan saya tidak hilang. Saya tetap sebagai peserta pengurus harusnya. Itu pengakuan dari notaris. Kemudian saya perlihatkan lagi, ada jadi di pengadilan negeri kalau untuk CV ada bahwa itu didaftarkan. Setiap kita bikin akte didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan tidak sah. Tapi kenapa akte saya, akte yang menghilangkan saham saya, menghilangkan aset saya, kok tetap berjalan? Karena itu kan sudah tidak sah, tidak terdaftar. Bu, bawa bukti juga soal ancaman-ancaman kemarin Ibu katakan? Tadi saya menceritakan, tapi bukan membawa bukti, karena tujuannya supaya cukup singkat yang semuanya. Tidak bisa terlalu panjang, karena hubungannya agak jauh. Tapi waktu tadi dipersoalkan, dari tahun 2001 sampai 2013, kenapa kok tidak menanyakan? Saya beritahukan, banyak teror yang terjadi. Selain teror terhadap pemegang saham lain, juga bahwa teror penculikan terhadap diri saya. Lalu saya beritahukan, dengan penculikan ini dipersoalkan, kenapa nggak lapor ke polisi? Saya mempersoalkan bahwa saya sudah lapor, hanya polisi meminta notulen rapat, jadi ada notulen rapat penculikan itu, dikoordinasi penculikan itu. Jadi orang yang jadi notulen rapat itu mati, tabrak. Jadi saya bilang, saya ketakutan. Apa nggak wajar kalau saya ketakutan? Dan ini hanya salah satu contoh, tapi ada lagi hal-hal lain yang tidak bisa saya utarakan karena tidak ada bukti. Kalau penculikan saya, itu ada buktinya. Karena penculik-penculik itu melaporkan ke PN Jakarta Pusat dan ada segelnya. Jadi mereka lapor, inilah laporan saya, ini buktinya. Lalu ada lagi yang lapor ke notaris, sesuai dengan tempat tinggal mereka yang agak jauh, lapor ke notaris. Jadi
artinya kan bahwa laporan penculikan saya sah-sah saja. Bahwa saya tidak lapor polisi sudah saya utarakan karena saya juga ketakutan masa mati-mati. Sedangkan ada lagi orang lain yang dianggap berbahaya itu juga kok mati tabrak lari. Bagaimana saya mau melanjutkan, bisa nyawa saya yang hilang. Kalau boleh tahu sudah berapa kali Ibu mengalami pengancaman tersebut, Bu? Ini kan pengancaman untuk penculikan itu kan satu set, bukan berapa kalinya, tapi dibuat notulen rapat, dikumpulkan semuanya, bagaimana semua ini harus berjalan, bagaimana masalah seragamnya, masalah kendaraannya, semua diatur di rapat itu. Dan termasuk bahwa ada lagi selain penculik ini ada lagi kelompok di atasnya, itu ditulis dengan jelas. Masih ada 4 orang lagi, 4 atau 5 orang. Bahwa kalau ini berhasil, saya akan dioper ke mereka.